Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hertineta Simbolon, kelas PPKN A Stambuk 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi. Bagaimana sih mengatasi ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum dan pembagian-pembagian hukum yang berlaku di Indonesia? Tugas ini saya buat berdasarkan hasil yang saya peroleh pada tugas sebelumnya, yaitu pada mini riset dan rekayasa ide. Nah, pada data tugas sebelumnya masih banyak masyarakat dan penduduk, terutama di desa, belum mengetahui pasti apa itu hukum dan pembagiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu hukum dan mengapa hukum itu perlu untuk ditaati oleh semua warga negara. Nah, hukum adalah sekumpulan peraturan atau undang-undang yang mengikat masyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang. Pertanyaannya di sini, mengapa setiap masyarakat harus mengerti hukum? Dan apa saja solusi untuk itu? Nah, simak ya penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pendidikan untuk kaum pelajar. Seiring isu dan suhu politik yang semakin memanas, menjadi sangat menarik jika dikaitkan dengan hukum atau aturan yang ada. Nah, apalagi pemilu dan pilkada saat ini berlangsung dilakukan oleh para pasangan calon. Nah, aneka pelanggaran juga tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat dan rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi para pasangan calon. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen diberikannya pendidikan hukum bagi masyarakat dari dini. Nah, diharapkan dengan diberikannya pendidikan hukum bagi masyarakat, pelanggaran-pelanggaran di setiap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah berlangsung dapat diminimalisir, karena melalui pendidikan hukum setidaknya dapat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sumber yang kedua adalah buku-buku tentang hukum. Nah, buku adalah salah satu sumber ilmu yang paling mudah kita dapat, serta dapat kita pelajari kapan saja dan di mana saja. Buku-buku tentang hukum tersebut dapat berguna untuk mereka yang sudah tidak bersekolah lagi. Nah, apalagi saat ini sudah banyak perpustakaan nasional yang dibangun. Dengan membaca buku tersebut, diharapkan masyarakat, apalagi terutama di dalam masyarakat pedesaan, dapat mengerti akan hukum beserta fungsinya. Perkembangan teknologi informasi saat ini menjalar dan memasuki setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Nah, teknologi tersebut memainkan peran besar dalam kegiatan bisnis, organisasi maupun manajemen. Dan di lain pihak, internet ini juga berfungsi sebagai sumber belajar bagi mahasiswa atau siswa dengan mudah. Dengan peran media internet yang semakin meningkat pesat dari waktu ke waktu, maka diperkirakan mesin jenis ini akan menjadi kebutuhan dominan yang tak terlupakan dalam kehidupan manusia pada masa-masa mendatang. Nah, ada banyak sumber dari internet untuk kita dapat belajar mengenai hukum, di antaranya dari Google maupun dari YouTube. Nah, diharapkan dengan variasi-variasi ini, kita dapat lebih semangat atau lebih mudah untuk mempelajari apa itu hukum dan fungsinya. Nah, solusi terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi atau penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptalah budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat. Dalam masyarakat pedesaan, terutama untuk kaum-kaum tua, sosialisasi hukum merupakan hal yang sangat penting dan sangat berguna. Nah, kenapa demikian? Karena sosialisasi merupakan solusi terakhir
Nah, dalam sosialisasi hukum ini akan dijelaskan secara rinci apa itu hukum, apa itu fungsi dan manfaat hukum, dan apa saja sanksi-sanksi yang didapatkan jika kita melanggar hukum. Nah, oke teman-teman semua, sekian solusi yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna untuk para penonton dan para pendengar. Terima kasih. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like